Saudara-saudara, ada banyak faktor yang bisa memicu stres yang berkepanjangan, juga dikenal sebagai kondisi stres kronis. Berikut adalah beberapa contohnya. Yang pertama, tekanan pekerjaan. Pekerjaan dengan tuntutan tinggi, tenggat waktu yang ketat, atau lingkungan kerja yang tidak mendukung dapat menjadi sumber stres yang berkepanjangan. Contoh lain adalah terkait dengan hubungan interpersonal. Konflik dalam hubungan pribadi, baik itu dengan pasangan, keluarga, atau teman, bisa juga menjadi sumber stres. Hal ini mencakup pula situasi sosial yang tidak nyaman atau adanya konflik misalnya di tempat kita bekerja, berkarya, atau tempat kita hidup. Kemudian contoh lain juga sering mengemuka adalah terkait masalah finansial. Karena kesulitan keuangan dapat menyebabkan stres yang kronis, terutama jika individu tersebut merasa tidak memiliki kontrol atas situasinya. Biasanya menimpa mereka yang terlibat hutang dan tidak bisa mengembalikannya dalam waktu yang ditetapkan. Contoh berikutnya adalah terkait dengan masalah kesehatan. Penyakit atau cedera yang serius, baik itu sendiri atau pada orang yang dicintai, bisa menjadi sumber stres. Stres juga bisa ditimbulkan oleh manajemen kesehatan jangka panjang atau penyakit kronis yang sudah dialami selama ini. Contoh lain adalah stres karena perubahan hidup. Ada peristiwa besar yang harus membuat Anda mengalami perubahan dalam hidup, seperti pindah rumah dari satu lokasi ke tempat lokasi, bahkan dari satu daerah ke daerah yang lain. Perubahan pekerjaan dari satu kantor ke kantor yang lain. Perceraian, kehilangan orang yang dicintai. Semua itu bisa menimbulkan stres yang akut. Hal lain adalah terkait dengan trauma, yaitu pengalaman-pengalaman yang tidak terlupakan akibat adanya kecelakaan, bencana alam, kekerasan. Itu bisa mengakibatkan kondisi traumatis bagi seorang individu atau manusia yang dampaknya adalah memicu stres jangka panjang. Kurangnya waktu luang juga merupakan contoh penyebab stres. Karena seseorang yang merasa selalu sibuk atau workaholic merasa tidak memiliki waktu yang cukup untuk diri sendiri dalam mengelola hidupnya. Ini juga sumber stres. Karena mereka merasa bahwa kewajibannya begitu banyak, namun tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengontrol semuanya. Gaya hidup juga bisa menjadi pemicu stres, seperti pola tidur dan makan yang buruk, kurangnya olahraga, atau sering mengkonsumsi alkohol, nikotin, maupun obat-obatan lainnya. Di samping itu, faktor lingkungan seperti polusi, kebisingan, faktor lingkungan lainnya yang bisa mengganggu aktivitas Anda seperti macet ya dan lain sebagainya, itu juga bisa menjadi sumber stres. Yang penting untuk kita catat adalah bahwa satu orang yang mengalami stres itu berbeda dengan orang lain yang mengalami stres walaupun mungkin pemicunya sama. Oleh karena itu, pemahaman tentang apa yang memicu stres bagi kita masing-masing sangatlah penting agar nanti kita bisa mengidentifikasi dan mencari cara bagaimana pendekatan yang paling tepat untuk meredam, untuk mengelola, atau untuk menghilangkan stres kita tersebut. Terima kasih.